Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS API Banyuwangi Marketplace, di mana saya mendapatkan tugas vendor A atau warung legasi. Nah, warung legasi ini mensimulasikan sistem lama di mana semua tipe data berupa string termasuk juga harga. Nah, di atribut harga nantinya harus bertipe string dan bukan numerik. Kemudian di keterangan stok hanya ada dua, yaitu ada dan juga habis. Baik, struktur dan fungsi utama di vendor A ini terdapat pada file vendor A.js. Nah, di sini berisi satu fungsi tunggal utama, yaitu ini const get vendor A, request dan rest. Nah, fungsi ini menerima request dan respon dari express.js. Fungsi ini tidak melakukan pemrosesan dinamis. Nah, ia hanya mendefinisikan array data yang berisi objek-objek yang ada pada vendor A ini, di mana ada beberapa atribut, yaitu KD produk sebagai ID produk, nama barang sebagai nama dari produk tersebut, harga yang bertipe string, dan juga keterangan stok yaitu ada dan juga habis. Kemudian di vendor root.get vendor root terdapat vendor root.get ini. Nah, ini digunakan ketika ada request get ke vendor A, Express.js memanggil fungsi get vendor A dari vendor A.js. Nah, di sini tidak ada middleware khusus, tidak ada autentikasi logging atau validasi tambahan di routing ini. Nah, request ini langsung diteruskan ke handler. Nah, untuk logika yang berjalan di vendor A ini yaitu penerimaan request seperti server menerima get request ke vendor A. Kemudian router mengarahkan ke get vendor A. Kemudian mendefinisikan fungsi-fungsi array yang ada pada data ini. Kemudian data akan dikirim sebagai format JSON, contohnya KD produk ini seperti ini. Tidak ada pemrosesan lanjutan di vendor A sendiri. Ini sangat sederhana sesuai di soal. Selalu mengembalikan data yang sama, tidak tergantung input, tanpa dependensi eksternal, yaitu tidak ada database, API eksternal atau perhitungan kompleks. Jadi respon time cepat karena data statis dan respon instan. Kemudian ada file integrator controller. Nah, di integrator controller ini meskipun tidak fokus pada vendor A, juga digunakan untuk fetch data. Nah, di Axios Get ini digunakan untuk melakukan penggabungan data dari vendor A, vendor B, dan juga vendor C. Kemudian ada const normalized data yang digunakan untuk menormalisasikan data
yang ada pada array tersebut. Di sini ada const price yang digunakan untuk menyimpan harga, di mana di sini integer kemudian item harga. Kemudian ada const final price after discount, yaitu digunakan untuk Axios get localhost 3000/API/vendor A. Ini digunakan untuk menormalisasikan data vendor A. Harga dikonversikan ke number, kemudian parse in item harga itu digunakan untuk memberikan diskon. Kemudian ada let status stok, yaitu tersedia. Jika item keterangan stok ada, maka statusnya akan menjadi tersedia. Kemudian jika ID item, KD produk, nama item, nama barang, harga final, ini wajib number. Kemudian ada juga status stok yang wajib string. Nah, ini tadi diambil dari file vendor.a.js. Kemudian ada integrator root.js. Ini digunakan untuk router dari vendor root. Ini diambil dari integrator controller.js ini. Jadi ini menghubungkan integrator controller dengan vendor. Data produk dalam bentuk JSON, fetch, normalisasi, gabung dan vendor dengan vendor lain. Nah, untuk kesimpulannya yaitu vendor A ini adalah contoh vendor yang paling sederhana dalam sistem, yaitu statis tanpa logika kompleks dan hanya mengembalikan data produk tetap. Ini berguna untuk testing atau simulasi dalam presentasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai vendor B. Di sini ada get vendor B. Fungsinya itu mengirim atau tempat dari data vendor B. Dan di sini juga ada beberapa item seperti t-shirt, souvenir, tas keramat, dan setiap produk itu ada price atau harga. Di sini ada 4 produk. Lalu ada integrator controller, itu fungsinya itu kan setiap A, B, dan C itu isinya beda-beda. Nah, fungsinya ini adalah untuk menormalisasikan data-data tersebut. Lalu pada vendor B itu ketambahan A dan ID itu untuk membedakan dari vendor lain. Lalu di sini juga ada let product name, item details, let price. Lalu di sini kenapa stok masih tidak tersedia? Karena item stok masih 0. Jikalau item stok ini 1 atau lebih dari 1, maka akan menampilkan tersedia. Lalu juga ini mengembalikan pada sisi klien seperti ID, nama, harga final, lalu status, dan sumber. Lalu pada integrator ini untuk mengambil beberapa root di sini. Ada A, B, dan C. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu vendor C. Bisa dilihat di sini dalam file vendor C itu salah satu dari 3 vendor, yaitu dalam vendor C itu pertama yaitu
ada metode namanya get vendor C. Itu fungsinya untuk mengirim data atau tempatnya data di vendor C ini. Dalam vendor C ini isinya yaitu makanan dan minuman di khas Banyuwangi. Dan untuk struktur atributnya itu ada ID, detail itu isinya nama dan kategorinya. Terus pricing itu dibagi dua lagi, yaitu ada base price, artinya harga utama, dan juga pajaknya, dan yang terakhir yaitu stok. Ini di sini itu ada kalau nggak salah 7 apa 6 gitu. Oh, ada berapa ini? Ada 6 data, dari nasi tempong, lumpia goreng, ini. Terus dari data-data ini nantinya itu di dalam file ini, di folder controller, ada yang bernama integrator controller. Ini fungsinya itu untuk menampilkan data dari mana? Fungsi utamanya untuk menormalisasi data-data yang ada di semua vendor. Contohnya kayak di sini, kan isi data atau atribut dari vendor A itu beda dengan vendor C yang saya kerjakan. Jadi dibutuhkan integrator controller. Fungsinya itu untuk menormalisasi semua data. Contohnya di sini, ID-nya, nanti ID data dari vendor C itu ketambahan A dan juga ID-nya. Fungsinya untuk membedakan dengan data dari vendor lain. Terus untuk namanya itu ada tambahan recommend. Terus harganya, kan tadi harganya itu ada dua, harga utama dan harga pajak. Nanti itu hasilnya itu ditambahkan kedua itu. Terus untuk stoknya, awalnya itu dibuat tidak tersedia. Lalu jika stoknya lebih dari satu, status stoknya itu diganti menjadi tersedia. Lalu setelahnya itu mengembalikan kepada sisi klien berupa ID, product name, price, dan juga status stok dan sumbernya. Ini kan sumbernya di vendor C. Itu saja. Oh ya, ini ada juga integrator root. Ini itu integrator untuk mengambil ini rootnya di vendor A, vendor B, vendor C gitu. Sekian dari saya, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan di bagian vendor C. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa 4 integrator data akan menjelaskan apa saja yang sudah saya kode. Nah, di sini saya membuat integrator controller di dalam folder controller. Isinya itu adalah suatu fungsi di mana digunakan untuk mengambil data dari vendor dan merubah formatnya menjadi lebih seragam. Nah, di sini saya pertama-tama itu mengekspor Axios untuk melakukan request HTTP ke API. Nah, jadi ini kan untuk vendor A, B, C ini kan punya root sendiri. Nah, jadi saya menggunakan Axios untuk mengambil data dari API vendor A, B, dan C. Nah, lalu di sini ada cons res A, res B, res C. Nah, ini tuh mengambil data dari 3 sumber vendor A, B, dan C secara bersamaan menggunakan promise.all dan di dalamnya menggunakan axios.get. Nah, lalu di sini saya mengambil isi data dari res A, res B, res C data dimasukkan lagi ke dalam variabel data A, data B, dan data C. Nah, lalu
Untuk proses normalisasi vendor A, di sini saya membuat variabel baru normalize data A. Nah, di dalamnya itu saya memanggil data A dan menggunakan roadmap untuk melakukan iterasi. Nah, di setiap iterasinya itu dilakukan beberapa proses. Yang pertama itu mengubah string harga menjadi angka. Jadi membuat variabel price, di dalamnya itu mengformat in item.hrg. Nah, lalu membuat lagi variabel final price after discount. Jadi di sini itu untuk menghitung berapa total harga setelah didiskon 10% sesuai dengan soal. Jadi pertama-tama price dikurangi price dikali 0,1. Jadi price-nya kalau misalnya 100.000, nah dikurangi dengan 100.000 dikali 0,1, jadi hasilnya itu 90.000. Nah, lalu saya membuat juga variabel status stok, isinya itu secara default adalah tidak tersedia. Namun jikalau item.getStock-nya itu nilainya ada, maka status stoknya akan diubah nilainya menjadi tersedia. Kemudian di tiap iterasinya akan mereturn atau mengembalikan objek dengan format standar baru. Nah, jadi nantinya di normalize data A ini isinya adalah format objek dengan standar yang sudah diperbarui sesuai dengan returnnya ini. Di sini juga saya menambahkan keterangan sumber dari vendor A. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah proses normalisasi vendor B. Itu hampir sama dengan normalisasi vendor A. Ya, pertama bedanya di sini itu tidak ada keterangan tidak ada diskon, hanya ada price dan status stok saja. Nah, lalu untuk di vendor B itu kan ada yang namanya SKU dan product name. Jadi saya itu menyesuaikan filenya. SKU dijadikan ID dan product name dijadikan nama. Lalu saya memberi sumber vendor B. Kemudian proses selanjutnya adalah proses normalisasi vendor C. Nah, di sini itu untuk ID-nya saya menambahkan prefix A agar lebih unik. Lalu di product name-nya juga itu saya menambahkan name kan label rekomendasi. Nah, jadi di vendor C sendiri itu ada tingkatannya. Jadi ada details, lalu di dalam details itu baru ada name. Makanya saya di sini memanggil item.details.name. Nah, lalu untuk di price juga sama, ada tingkatannya, ada pricing dulu, baru ada base price. Jadi saya di sini untuk harganya itu menambahkan dari base price dan tax atau pajak. Nah, lalu untuk satu stok juga sama seperti sebelumnya, dan untuk return datanya itu juga saya menambahkan sumber vendor C dan lalu untuk menggabungkan ketiga array yang menjadi satu array besar itu menggunakan split operator seperti ini, kemudian mengirimkan hasil gabungan tersebut dalam format JSON menggunakan base.json. Nah, lalu di roots saya membuat integrator root, isinya memanggil get integrator data dari integrator controller di get slash. Nah, kemudian di index.js-nya juga saya memanggil integrator data slash supaya ketika program pertama kali dijalankan localhost port slash tanpa itu langsung akan menjalankan si integrator controller. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.